Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Rosyid dengan NIM 02137 dari kelompok A10. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang kolumna vertebralis, plexus di brachialis sama juga ada di regio femur. Oke, yang pertama kita mulai saja kolumna vertebralis. Jadi kolumna vertebralis itu kita udah tahu sendiri nanti ada terbagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tulang cervicalis. Itu yang ada di sini. Ini cervicalis. Nah, nanti dia sendiri itu terdiri dari 7. Ini ada 7 di sini. Nah, selanjutnya ada thoracalis. Ini nanti ada 12, terus ada lumbalis, ada 5, nah, terus ada sacrum, itu ada 5, dan juga nanti ada coccygeus. Itu ada. Nah, bentuk umumnya ini kita pasti udah tahu sendiri ya. Jadi, ini ada yang namanya korpusnya. Nah, terus di sini ada arkosnya. Jadi nanti dia nyatu jadi satu, itu nanti ngebentuk yang namanya fossa vertebralis. Nah, nanti dia ini bakal dilewatin sama medulla spinalis sama meninges spinalis. Antara satu, dua, 3 sampai 6 itu hampir mirip sama semua, sama yang ketujuh. Jadi yang beda tuh satu, dua, tiga, satu, dua sama tujuh. Nah, yang satu itu dia pasti memiliki yang namanya ini, fovea dentis. Karena nanti satu sama dua ini bakal melekat. Jadi pasti satu pasti punya fovea dentis dan dua punya dentisnya. Jadi ini pasti bakal melekat. Nah, buat ngebedain yang sama yang ketujuh, nah kalau yang ketujuh sama yang antara yang lainnya, tujuh itu dia punya yang namanya prosesus spinosus yang panjang ini. Sedangkan kalau yang 3 sampai 6 itu dia nggak panjang. Nah, selanjutnya untuk yang thoracalis. Nah, jadi itu dia punya sama kan tadi ada kolumnya atau ada badannya sama ada punya spinosusnya. Nah, kalau bedainnya dia di sini lebih benar. Coba kalau ngebedain ini kan lebih kayak persegi panjang ya. Kalau misalkan yang cervix tadi, nih ini pasti lebih panjang, kayak persegi lebih panjang. Ini persegi panjang. Sedangkan yang ini agak bulat sama lonjong gitu. Nah, itu biasanya buat ngebedain si thoracalis. Nah, thoracalis ini dia juga punya yang namanya fovea costalis superior karena nanti dia bakal nempel bersama tulang costae. Jadi dia ini bakal membuat suatu persendian articulatio bersama tulang-tulang eh, costa. Untuk selanjutnya lumbal. Nah, kalau lumbal ini dia lebih bentuknya lebih lonjong lagi kayak ginjal. Jadi bulatnya tuh lebih bulat pokoknya. Nah, karena tadi eh, semakin bawah lumbal lumbal itu kan ini gede nih dibandingkan yang lain tadi. Lumbal ini yang paling gede karena dia bagian yang paling bawah dan dia bakal menopang tubuh manusia itu lebih berat. Untuk bagian-bagiannya sama saja tadi dia punya arkusnya, penonjolan proses ini sama punya namanya tadi badannya, korpusnya. Nah, untuk sakrum sendiri ini jadi kayak dia 5 tulang. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang tiga, ini empat, ini lima. Nah, jadi dia bakal jadi satu. Jadi osakrum kayak gini, segede gini. Nah, ini yang ada bagian pentingnya itu ada promontiumnya di sini depan, sama ada linea-lineanya. Ini buat yang ngebagiin antara sakrum satu dengan yang lainnya. Nah, buatnya ini kan tampak anterior, ini tampak posterior. Buat ngebedainnya gimana? Pokoknya posterior itu kayak kasar banget. Dia punya krista-krista yang lonjong-lonjong gini, yang menonjol-menonjol. Ini antara lonjol. Nah, ini krista-kristanya. Jadi pokoknya intinya posterior itu lebih kasar. Lanjut, kalau coccygeus sendiri dia tuh bagian pentingnya sedikit ya. Intinya dia ada 4 tulang kan. Satu, dua, tiga, empat. Maaf ada 5. Ini yang kelima nyatu jadi satu. Nah, untuk ligamentumnya sendiri, ini dia punya ligamentum. Yang pertama tuh ada anterior longitudinal ligamen. Jadi itu dia di bagian paling depan. Dia buat ngejaga biar tulang vertebra ini nggak hyperekstensi. Sedangkan yang di belakang dia posterior longitudinal. Nah, dia bakal masuk di tadi foramen yang vertebrae tadi yang dibentuk sama antara badan sama prosesnya atau ininya pemanjangan ke arkus-arkusnya. Jadi dia bakal melewati situ dan dia fungsinya untuk nahan agar tidak terlalu ke belakang.
Nah, tadi kan udah ada yang posterior, ada yang anterior. Sedangkan ini ada intraspinosus. Jadi dia pokoknya ngegabungin antara prosesus-prosesus ini menjadi satu. Jadi biar lebih kuat. Sama ada yang namanya ligamentum flavum. Nah, tadi kan ada arkus-arkusnya. Nah, pokoknya ligamentum flavum ini buat nyatuin antara prosesusnya menjadi satu. Sedangkan yang supraspinosum, dia ada di ujung-ujung prosesusnya. Kalau tadi interspinosus itu di spinasusnya, di prosesusnya. Kalau misalkan supraspinosus itu ada di ujung-ujungnya. Karena nanti supraspinosus bakal menyatu dan ngebuat yang namanya ini di ujung kepala. Ligamentum nuchae. Dia itu bakal nanti ada ujungnya itu ada di protuberantia occipitalis. Nah, kan tadi di semua bagian tulang vertebrae ada ada sekat-sekatnya. Yang bisa dilihat ini nih. Contohnya ini. Nah, ini disebut yang namanya diskus. Oke, lanjut. Untuk plexus brachialis sendiri itu jadi nanti kan apa namanya tulang bukan tulang ya tulang vertebrae itu kan nanti ada kebagi menjadi banyak tuh. Nah, nanti di situ ada medula spinalis yang bakal bercabang-cabang nervusnya. Nah, contoh di sini yang ke brachialis itu ada C5 sampai C6, C7, C8 sampai thoracalis 1. Nah, ini C8 ini ada karena dia ada di antara tulang vertebrae cervix ke-7 sama tulang thoracalis pertama. Jadi namanya cervix ke-8 ini. Nah, jadi nanti ini namanya plexus. Kan ada 5 di brachialis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia bakal menyatu-nyatu. Nah, C5 sama C6 ini menjadi superior. C7 menjadi middle, yang middle atau di mediannya. Sedangkan yang C8 sama T1 ini jadi inferior. Nah, ini sebutannya adalah trunkus. Nah, trunkus-trunkus ini nanti dia ngebagi lagi. Tiap trunkus dia ngebagi jadi dua. Ada anterior sama posterior. Nah, superior nanti anteriornya ke sini, sedangkan yang posterior ke belakang. Yang medial nanti arterial ke sini, posterior ke belakang. Sama juga inferior, posterior ke sini, anterior ke belakang. Nah, nanti di sini dia bakal ngebuat chords. Kalau misalkan superior yang anterior yang ke depan sama yang median yang ke depan, dia bakal ngebuat yang lateral ini. Sedangkan kalau misalkan yang ke posterior, nanti mereka semuanya yang ke posterior, superior, medial sama inferior, dia yang ke posterior, dia bakal ngebentuk ini chord posterior. Sedangkan yang inferior dia kalau yang anteriornya dia ngebuat chord sendiri medial. Sedangkan nanti di sini ada terminal branchesnya. Jadi ini ujung-ujungnya maksudnya kayak buat menggerak-gerakannya kayak yang di sini musculocutaneous. Jadi dia kan ada bantuan dari yang cervix 5, 6, 7. Makanya nanti di sini ada bantuan dari cervix 5, 6, 7. Jadi kayak dia saling ngebantu untuk menggerakkan yang musculotenuis ini. Nah, terus yang ke-5, 6 ini di sini yang bagian kecil ada yang namanya aksila. Nah, terus yang paling gede ini yang posterior nanti dia membentuk yang namanya radial, terus ada medial, ada ulnar. Terus ini yang kecil-kecil nih. Ini yang subscapula. Yang pertama paling pokoknya yang paling kanan ini yang paling atas superior, nah terus ini yang middle, terus yang ini yang inferior. Lanjut ke regio femoralis, kita mulai dari os femurnya dulu. Di sini ada bagian-bagian penting sebenarnya, tapi kayaknya bagian penting ini semuanya. Ini pokoknya yang pertama kapus. Kita bagi dulu. Yang ada ini epiphysis, ini diaphysis, ini epiphysis. Tapi yang ini proksimal, ini yang distal. Nah, kalau yang proksimal di sini ada yang namanya caput femuri. Nanti di dalam situ ada yang namanya ini ya foveanya. Jadi kayak ada lubang gitu. Itu buat masukin nanti ligamen-ligamen di situ. Sedangkan di sini ada kolumnya atau lehernya. Nah, terus nanti ada bagian yang gede-gede nonjol itu namanya trochanter. Yang ini yang trochanter maksimal, yang nanti yang di belakang sini ini yang minim. Kalau ini bagian jelasnya, ini yang maksimal, ini yang minimal, ini yang minor, maaf. Nah, terus di bagian diafisisnya, di sini di bagian depan cuma kelihatan halus. Sedangkan kalau yang di posterior, dia ini ada kelihatan kayak garis-garis.
Nah, kalau misalkan garis yang di tengah ini aspera. Sedangkan nanti dia ke atas membuat cabang namanya glutea. Glutea tuberosity. Nah, terus kalau ke bawah nanti dia ngebuat namanya linea epicondylus karena nanti dia bakal bermuara di epicondylus yang ada di depan sini. Ini ada yang epicondylus lateral, yang ini ada epicondylus medial. Nah, sedangkan yang di sini ada condylusnya. Condylusnya itu sama tadi ada medial sama ini yang lateral. Nah, terus di sini ada fossa, namanya fossa intercondylaris. Nah, di sini juga ada namanya uh, poplitea atau facies. Kayak nanti di sini tempat melekatnya otot, pokoknya ada poplitea di sini. Poplitea facies. Nah, selanjutnya kita ke musculus yang anterior dulu, yang femur. Nah, bagian utama awalnya ini pokoknya dia ujungnya atau yang sebutnya kita insersionya itu ada di tadi trochanter minor. Ini trochanter minor. Jadi nanti otot-otot ini melekat di trochanter minor. Yang pertama itu tadi ada iliacus sama psoas major. Psoas major ini kan tadi insersionya origonya ada di tulang lumbal. Sedangkan yang musculus iliacus ini origonya ada di tulang iliaka. Nah, jadi ini kesatuan ini nanti ngebentuk yang namanya musculus iliopsoas. Nah, lanjut. Ini ada quadricep. Jadi intinya quadricep itu nanti bakal berinsersio di tulang patella. Nah, terus nanti dia bakal nyatu di tulang radius. Nah, yang pertama itu ya, ini bagian paling depannya dulu aja. Ini ada namanya rectus femoris. Nah, terus ada juga ini nih rectus femoris. Ini yang lateral karena bakal dia ngejauh dari sumbu tubuh badan. Nah, ini yang medial. Nah, kalau misalkan rectus femoris ini dibuka, nanti ada vastus yang namanya vastus intermedius. Jadi ini lebih dalam lagi daripada rectus femoris ini. Jadi tadi ini kan vastus vastus lateral, medial. Nah, terus di dalamnya ada vastus intermedial. Ini kalau kelihatan tanpa adanya rectusnya tadi. Nah, terus di sini juga ada tulang yang namanya Santorius. Ini yang panjang ini. Sama juga ada musculus ini tensor fascia lata. Dia ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, ini kalau misalkan tadi bagian-bagian quadricep tadi dicopotin, dihilangin gitu, nanti ada tulang-tulang di sini. Ada pectineus, ada adductor brevis, ini yang pendek, terus ada adductor longus, ini yang panjang, sama adductor magnus, yang paling besar. Nanti kalau salah ini paling dibuka ini jadi paling gede. Sama ada yang namanya gracilis, paling ujung yang paling panjang ini. Nah, kalau misalkan tadi pectineus dibuka, ini bakal kelihatan namanya ada obturator externus belakang sini. Lanjut. Nah, ini bagian belakangnya. Jadi tadi ada kalau yang di depan kan quadricep. Kalau yang di belakang ini ada namanya bicep. Nah, bicepnya itu ini nih yang gede ini, yang longum ini. Sedangkan yang kecil ini namanya brevis. Nah, terus di samping bicep ini ada yang namanya ini musculus semitendinosus. Nah, kalau misalkan musculus semitendinosus ini dibuka, nanti ada kelihatan ada musculus lain. Ini yang namanya musculus sembimembranosus. Lanjut. Nah, ini materi terakhir, inervasi. Jadi ini ya, tulang femur kita itu digerakin sama tiga nervus yang cabang tadi, yang gede dari tulang-tulang eh, eh, medula spinalis. Nah, jadi tulang medula spinalis yang di bagian anterior dulu, nanti dia bakal ngebentuk femur nervus sama namanya obturator nervus. Nah, kalau yang femur nervus ini dia nanti bakal berujung, yang gedenya bakal berujung di ligamen. Ligamen sini nanti dia pecah jadi banyak. Ada yang buat ngegerakin sartorius tadi, vastus lateral, vastus medial, pokoknya buat ngegerakin otot-otot ini. Sedangkan kalau yang di medial ini, yang obturator nerve, dia bakal ke fossa obturatorius.
Nah, nanti di sini dia bercabang lagi. Dia buat ngebentuk ya, buat ngegerakin bagian yang medial, medialnya kayak Dr. Brevis, Longus, Dr. Magnus, Gracilis. Nah, sedangkan kalau di bagian belakang, ini biasa kita sebut sama nervus sciaticus. Nah, dia ngegerakin bagian-bagian belakangnya tadi, semitendinosus, bicep-bicep yang tadi, ada Dr. Magnus, sama yang lain-lain. Oke, mungkin sekian. Ya, ya. Pembahasan materi kita. Aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.